sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian jurnalistik dan yang kedua itu keterkaitan jurnalistik, pers, dan komunikasi. Yang pertama pengertian jurnalistik. Harus diakui bahwa salah satu dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek adalah terjadinya globalisasi kehidupan manusia di bumi ini. Hal ini secara harfiah dapat diartikan bahwa bangsa-bangsa di bumi ini berada dalam satu kehidupan yang tidak mungkin lagi dibatasi dengan dinding-dinding yang mungkin memisahkan kehidupan manusia di bumi ini. Informasi yang dahsyat berkat perangkat yang dihasilkan iptek memaksa setiap bangsa hidup dalam era globalisasi dunia itu. Dan jurnalistik itu adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi atau berita yang aktual kepada masyarakat melalui media massa secepat-cepatnya. Bertolak dari pengertian itu ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama itu jurnalistik itu merupakan proses atau kegiatan mengumpulkan, mengolah, menulis, dan mengedit informasi atau berita menjadi berita yang aktual. Yang kedua itu hasil olahan informasi yang aktual itu bisa berwujud berita langsung, reportasi, feature atau opini. Dan yang terakhir, informasi yang telah diolah disiarkan secepat-cepatnya melalui media massa seperti surat kabar, televisi, ataupun film. Dan yang kedua itu keterkaitan jurnalistik, pers, dan komunikasi. Dalam pembicaraan jurnalistik atau ketika membicarakan pers, seringkali antara jurnalistik dan pers disamakan saja pengertiannya. Padahal pada dasarnya antara jurnalistik dan pers mempunyai perbedaan walaupun jurnalistik itu berkaitan erat dengan pers. Barangkali karena adanya keterkaitan antara jurnalistik dengan pers itulah yang menyebabkan orang menyamakan saja jurnalistik dengan pers. Untuk itu mari kita telaah kedua istilah itu. Pengertian jurnalistik sudah jelas sekali, yakni sebagai kegiatan mengkomunikasikan informasi atau berita yang aktual kepada masyarakat melalui media massa secepat-cepatnya. Jurnalistik itu sudah dijelaskan secara lengkap pada bagian terdahulu, karena itu tidak mungkin diterangkan lebih luas kembali di sini. Dari sudut sejarah dapat dijelaskan bahwa jurnalistik yang berasal dari kata jurnal berarti berita harian. Berita atau warta sehari itu termuat dalam lembaran yang tercetak jauh lebih dahulu muncul dibandingkan pers dan komunikasi sebagai bagian keilmuan, walaupun kegiatan komunikasi itu telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, kemajuan teknologi dengan ditemukannya percetakan surat kabar dengan sistem silinder, maka istilah pers muncul. Istilah jurnalistik lalu disamakan saja dengan pers, padahal keduanya itu berbeda. Sekarang timbul lagi istilah baru yang umumnya dipergunakan, yakni komunikasi. Untuk mewujudkan tujuan komunikasi, 4 media komunikasi yang ada, media umum, media tatap muka, media massa, dan media nirmasa, jelaslah saling memiliki kelemahan dan keunggulan. Jadi keempat media komunikasi itu sebenarnya saling melengkapi untuk mewujudkan tujuan komunikasi yang sempurna. Misalnya, untuk memasyarakatkan program keluarga berencana atau KB, di Indonesia tidak hanya lengkap menggunakan media tatap muka yang telah dilakukan oleh para dokter, bidan, BKKBN, tetapi masih perlu dimasyarakatkan dengan media massa seperti surat kabar atau televisi, dan juga dengan menggunakan media nirmasa melalui spanduk-spanduk, papan, pengumuman, dan sebagainya. Dan akhirnya hal yang sangat penting disadari adalah jurnalistik itu merupakan salah satu bagian dalam ruang lingkup komunikasi. Jurnalistik adalah bentuk komunikasi massa. Pembicaraan jurnalistik merupakan bagian pembicaraan komunikasi itu sendiri. Sekian materi yang dapat kami jelaskan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.